Inter siap kembali berjuang di 4 kompetisi. Dan jika terjadi sedikit hambatan, seperti yang ditegaskan oleh Corriere della Sera, tidak akan ada dampak ekonomi karena pendapatan dari Liga Champions dan Piala Dunia antar klub sudah menjamin pasar transfer yang tetap kompetitif. Mesin besar milik Inzaghi, seperti yang disebutkan dalam laporan, mungkin bukan yang paling mewah di Eropa, tetapi tidak akan pernah mengecewakan di tengah jalan. Inter mampu memainkan berbagai strategi dalam satu pertandingan, seperti yang ditunjukkan di Munchen. Mereka tentu harus tetap tenang, mengingat apa yang terjadi melawan Atletico Madrid tahun lalu, namun mereka akan menghadapi lawan yang hanya tahu satu cara bermain, yaitu menyerang. Inter memang memiliki skuad dengan rata-rata usia tertua di Eropa, tetapi tetap mengandalkan pemain kunci berusia 27 hingga 28 tahun seperti Bastoni, Barella, Di Marco, Thuram, dan Lautaro. Tim ini juga memiliki mekanisme permainan yang efektif, di mana serangan bisa dimulai dari kiper dan berakhir dengan gol hanya dalam 4 operan, seperti yang terlihat pada gol Fratesi yang membawa skor 2-1. Dari Cagliari ke Cagliari. Tim asal Sardinia ini sering menjadi saksi momen penting dalam perjalanan Lautaro Martinez di Serie A. Penyerang Argentina itu mencetak gol pertamanya di Liga melawan Rossoblu pada tahun 2018, dan di Sardinia pula, pada 28 Desember lalu, ia akhirnya kembali mencetak gol setelah periode paceklik yang sempat membuatnya cemas sebagai kapten Nerazzurri. Gol tersebut menjadi titik balik yang mendorong kebangkitannya di tahun 2025, di mana Lautaro benar-benar menjadi pemimpin Inter di setiap kompetisi. Lautaro tidak memilih-milih pertandingan, sama seperti Inter. Serie A, Coppa Italia, atau Liga Champions, semuanya sama baginya. Selama itu berarti membawa Inter meraih trofi, tulis La Gazzetta dello Sport. Pertemuan besok melawan Cagliari datang di waktu yang tepat, bukan hanya karena lawan ini menjadi saksi gol pertamanya untuk Inter, tetapi juga karena ia terus mencetak banyak gol dengan seragam Nerazzurri. Inzaghi kembali mendapatkan Federico Di Marco. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, kemarin bek sayap kiri itu menjalani sebagian besar sesi latihan bersama tim dan dipastikan siap untuk pertandingan melawan Cagliari. Namun, masih ada keraguan apakah ia akan langsung masuk dalam susunan pemain utama. Di Marco bisa saja memulai dari awal lalu digantikan oleh rekan setimnya, atau baru masuk sebagai pemain pengganti. Selain itu, Mehdi Taremi juga telah pulih, meskipun hampir pasti akan memulai laga dari bangku cadangan. Masih ada beberapa tanda tanya mengenai susunan pemain yang akan diturunkan Inter melawan Cagliari besok. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Inzaghi harus kembali mengelola energi timnya, sehingga masih banyak posisi yang diperebutkan. Satu kepastian ada di lini serang. Korea, yang tidak masuk daftar UEFA, hampir pasti akan menjadi starter dan berduet dengan Lautaro. Sementara itu, Arnautovic, Taremi, dan Thuram siap masuk sebagai pemain pengganti. Di sisi kanan, ada persaingan antara Darmian dan Zalewski. Darmian telah menjadi starter dalam 4 pertandingan berturut-turut, sehingga besar kemungkinan Zalewski akan dimainkan sejak awal laga kali ini. Ada juga kabar terbaru mengenai Dumfries dan Zielinski. Menurut La Gazzetta, keduanya diperkirakan akan kembali tersedia untuk pertandingan melawan Roma pada akhir bulan ini. Inter kembali melakukan kontak dengan perwakilan Jonathan David. Menurut La Gazzetta dello Sport, manajemen Nerazzurri belum menyerah dalam upaya merekrut penyerang asal Kanada yang kontraknya bersama Lille akan segera berakhir. 10 hari lalu, ada komunikasi antara kedua pihak untuk memahami perkembangan situasi sang pemain. Saat ini, belum ada klub yang secara serius mendekati tuntutan finansial David, yang meminta gaji bersih 8 juta euro per musim serta komisi transfer bernilai 2 digit. Angka tersebut tergolong tinggi, bukan hanya bagi Inter, tetapi juga bagi klub-klub top Eropa lainnya yang tertarik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, Inter tampaknya tetap maju dan telah menegaskan ketertarikannya dari segi teknis, bahkan mulai mendekati permintaan pemain. Inter dikabarkan siap menawarkan gaji bersih 5 juta euro per musim, hampir 10 juta euro kotor, dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Negosiasi masih berlangsung, dan Nerazzurri berharap kisah ini berakhir seperti perekrutan Marcus Thuram. Dalam benak Inter, laga leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munchen sudah menjadi prioritas. Namun sebelum pertandingan prestisius di Eropa itu, Nerazzurri harus lebih dulu menghadapi Cagliari di Serie A.
Pada laga Sabtu melawan tim asal Sardinia tersebut, Inzaghi kemungkinan akan melakukan rotasi pemain. La Gazzetta dello Sport memperkirakan susunan pemain yang akan diturunkan, dengan Sommer tetap di bawah Mistar dan lini belakang 3 bek yang dipimpin De Vrij, sementara Pavard, Bisek, dan Bastoni bersaing untuk 2 posisi lainnya. Di sisi kanan, kejutan besar bisa terjadi dengan Zalewski berpeluang menjadi starter, sementara di kiri akan diisi oleh Carlos Augusto. Di lini tengah, Aslani kemungkinan akan menggantikan Calhanoglu sebagai regista, dengan Fratesi lebih diunggulkan dibanding Mkhitaryan, dan Barella melengkapi sektor gelandang. Di lini depan, Thuram diperkirakan akan diistirahatkan, sehingga Lautaro akan turun sejak awal, didampingi salah satu dari Arnautovic, unggulan utama, atau Korea. Inter masih sangat serius dalam perburuan Jonathan David, seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport pagi ini. Namun, penyerang asal Kanada itu bukan satu-satunya pemain dari Liga Prancis yang menjadi perhatian Nerazzurri. Masih dari laporan La Gazzetta, ada kabar lain terkait bursa transfer Inter. Jalur menuju Luis Enrique kini tampak lebih terbuka. Alasannya, Bayern Munchen, yang sebelumnya juga tertarik pada winger asal Brasil itu, kini tampaknya telah mundur dari perburuan. Secara teori, ini seperti lampu hijau bagi Inter. Namun, mereka masih berusaha menurunkan harga yang dipatok oleh Marseille, yakni 30 juta euro, tulis laporan tersebut. Tujuannya sama seperti dalam kasus David, menambah pemain utama di setiap lini. Termasuk di sektor kanan, di mana setelah Dumfries, Inter ingin memiliki Dumfries lain, dengan asumsi bahwa Darmian di masa depan bisa lebih difungsikan sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek. Era Simone Inzaghi telah membawa pundi-pundi besar ke kas Inter. Seperti yang disoroti oleh Tuttosport, dalam 4 tahun kepemimpinannya, pelatih ini telah menghasilkan 327 juta euro hanya dari hadiah UEFA, angka yang bisa meningkat menjadi 342 juta euro jika Inter mencapai semifinal Liga Champions, sebuah harta karun bagi klub. Inter masih dalam perburuan treble, dan jika benar-benar berhasil, klub akan meraup 164,3 juta euro hanya dari musim ini, ditambah 6,7 juta euro yang sudah diperoleh dari final Supercoppa Italiana. Selain itu, masih ada bonus sponsor, hak siar TV, tambahan 4 juta euro jika lolos ke Piala Super Eropa, dan jika berhasil menjuarai Piala Dunia antar klub, total pendapatan hadiah musim ini bisa mencapai 290,2 juta euro. Tentu saja, itu adalah skenario terbaik. Jika dihitung berdasarkan setiap trofi, ada 18,7 juta euro untuk gelar Serie A, 7,1 juta euro untuk Coppa Italia, dan 138,5 juta dari Liga Champions. Bahkan dalam skenario terburuk tanpa gelar, Inter tetap akan mengantongi pendapatan besar, 15,7 juta euro untuk posisi kedua di Serie A, 2,7 juta euro dari Coppa Italia, 98,5 juta euro dari Liga Champions, serta tambahan 24 juta euro hanya karena berpartisipasi di Piala Dunia antar klub. Dalam kasus tanpa trofi sekalipun, Inter tetap mengumpulkan 147,8 juta euro dari hadiah kompetisi. Dengan situasi finansial ini, bursa transfer musim panas mendatang bisa menjadi kesempatan besar bagi Inter untuk memperkuat skuad. Dalam episode terbaru FIFA Football, Nicola Ventola menganalisis performa Inter dalam kemenangan mereka di kandang Bayern Munchen. Pertandingan ini akan tetap dikenang dalam sejarah jika Inter berhasil lolos ke babak berikutnya, ujarnya. Inter adalah tim seperti ini, mereka mungkin tidak memiliki pemain seperti Kvaratskhelia yang memaksa lawan mundur dengan aksi individual, tetapi mereka membangun performa yang solid, penuh karakter, dan dengan kualitas teknik yang luar biasa. Mantan penyerang itu juga menyoroti kekompakan dan kematangan taktis tim asuhan Inzaghi. Bahkan saat mereka bermain lebih bertahan, saya tidak pernah merasa bahwa mereka akan kebobolan gol penyeimbang. Di bawah tekanan, mereka mampu merespon dengan ketertiban dan ketepatan. Inter melakukan semua yang mereka kuasai dengan sangat baik, melawan salah satu tim terkuat di Eropa. Saya tidak menyangka kemenangan seperti ini, apalagi dengan begitu banyak peluang. Semua pemain tampil baik dan menjalankan rencana pertandingan dengan sempurna. Inter memiliki gaya bermain yang merepotkan siapapun, bahkan tim sekelas Bayern. Penyelidikan Kejaksaan Roma terkait kasus Plusvalenza Napoli bisa membawa masalah baru bagi klub Partenope. Seperti yang dilaporkan Tuttosport hari ini, jika ditemukan bukti baru, Kejaksaan FIGC dapat meminta pembukaan kembali proses hukum olahraga yang sebelumnya telah dilakukan 3 tahun lalu. Investigasi ini mencakup beberapa transaksi,
termasuk pertukaran Manolas Diawara dengan Roma serta transfer Osimhen dari Lille, yang melibatkan Karnezis, Liguori, Manzi, dan Palmieri, 4 pemain muda yang hampir tidak dikenal tetapi dihargai hingga 20 juta euro dalam kesepakatan tersebut. Kasus ini memiliki kemiripan dengan Juventus, yang awalnya dibebaskan oleh Kejaksaan Federal dalam proses pertama tetapi kemudian dihukum dengan pengurangan 10 poin dalam proses kedua. Namun, perbedaannya adalah bahwa Juventus dituduh menjalankan sistem plusvalenze, sementara dalam kasus Napoli, tidak ada bukti sistematis seperti itu, kecuali transaksi Osimhen yang sangat berpengaruh. Jika jaksa Cina menemukan fakta baru, Napoli bisa kembali menghadapi pengadilan, dengan kemungkinan sanksi mulai dari denda hingga pengurangan poin di klasemen musim ini, asalkan keputusan tahap pertama dibuat sebelum 30 Juni. Dengan waktu yang tersisa 3 bulan, skenario tersebut masih sangat memungkinkan.